Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi pada kesempatan hari ini pada video-video materi selanjutnya, di mana untuk hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai objek dan kelas ya. Nah, untuk materi objek dan kelas ini sendiri sebetulnya untuk pertemuan pertama sekali waktu kita membahas mengenai pemrograman berorientasi objek ini sekilas juga sudah saya sampaikan ya mengenai apa itu objek, apa itu kelas ya. Nah, untuk pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana teori-teori mengenai objek dan kelas tersebut ketika diimplementasikan di dalam bahasa pemrograman Java ya. Oke, kita siapkan dulu ya untuk skinnya. Ya. Nah, untuk materi hari ini yaitu kita akan berbicara di sini kembali mengenal mengenai objek ya, kemudian bagaimana cara membuat kelas dan mengenal kelas diagram, kemudian contoh dari OOP itu sendiri atau Object Oriented Programming. Ya, apa itu objek? Ya, nah objek itu waktu pertemuan pertama sudah saya sampaikan bahwa secara definisi yang namanya objek itu adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini ya, istilahnya yang ada di dunia nyata ini, bukan dunia maya ya, yang ada di dunia nyata ini yang terlihat ya, yang istilahnya jelas wujudnya dan lain sebagainya lah ya gitu. Nah, di sini pun disebutkan bahwa yang namanya objek itu adalah kunci untuk memahami teknologi objek oriented. Nah, jadi ketika kita mau mempraktekkan atau istilahnya memahami lebih dalam lagi mengenai objek oriented programming itu ya tentu kita harus memahami mengenai apa yang dimaksud dengan objek tersebut ya. Nah, kemudian objek di dunia nyata itu memiliki dua karakteristik. Karakteristik tersebut itu yang disebut dengan state dan behavior ya, atau kalau di dalam istilah pemrograman yang terstruktur ada yang namanya entity ya, dan atribut. Nah, kalau di dalam objek itu disebut sebagai state. Tetapi di dalam objek pun itu ada tambahannya. Selain state itu adalah behavior ya. Jadi intinya di setiap yang namanya objek itu atau sesuatu itu bisa dikategorikan sebagai objek itu ketika dia memiliki dua karakteristik, yaitu karakteristik yang pertama adalah dia memiliki state dan dia juga harus memiliki behavior ya. Nah, di sini ada contoh dari objek. Kalau ini objeknya konkret ya, terlihat gitu. Nah, contoh misalkan ada objek kucing. Objek kucing di sini dia itu merupakan sebuah objek yang harus memiliki state dan behavior. Lalu apa saja state dan behaviornya? Pertama, state atau atribut itu merupakan identitas yang menempel pada objek tersebut. Nah, contoh misalkan di sini ketika ada objek kucing, dia memiliki atributnya itu dia ada punya nama, kemudian ada warna bulu ya, misalkan ada jenisnya gitu. Nah, ini merupakan state atau atribut dari objek kucing. Nah, kemudian selain state tersebut, dia juga memiliki behavior atau tingkah lakunya. Apa saja yang dimiliki oleh objek kucing? Ya, contoh misalkan dia bisa mengeong, dia bisa makan, ya, dia bisa berjalan, misalkan. Nah, itu adalah merupakan behavior. Nah, kemudian contoh lain nih. Contoh lain dari sebuah objek selain kucing, kita bisa menyebutkan contoh misalkan di sini ada sepeda motor.
ya. Atau misalkan teman-teman nanti bisa mulai menganalisis benda-benda di sekitar yang ada di sekitar teman-teman sendiri nih. Apakah itu misalkan ada apa ya, televisi atau ada laptop atau ada lemari dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dianalisis satu-satu. Nah, untuk contoh yang berikutnya di sini ada sepeda motor. Begitupun dengan sepeda motor itu memiliki yang namanya state dan behavior ya. State-nya ada jenisnya, ada kemudian gigi yang ditambahkannya katanya ya, kemudian ada kecepatan yang dijalankan, dia juga memiliki warna misalkan, dia juga punya jenisnya, betul udah jenis tadi ya, jenisnya atau misalkan tipenya, mereknya dan lain sebagainya ya. Lalu selain dari state juga ada behavior. Nah, behavior dari sepeda motor itu sendiri, itu pertama misalkan contoh ya, dia bisa over gigi, ya, bisa menambahkan kecepatan, bisa mengurangi kecepatan, bisa menginjak rem dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan contoh objek di mana objek tersebut bisa disebutkan state atau atribut dan behavior-nya atau tingkah lakunya. Nah, identifikasi state dan behavior objek di dalam dunia nyata itu merupakan cara mulai berpikir secara berorientasi objek ya. Jadi kita harus memahami ketika kita menghadapi sebuah objek, itu kita harus bisa berpikir atau memikirkan ya, memikirkan apa sih yang bisa menjadi behavior-nya atau yang merupakan state dari objek tersebut itu apa. Nah, cara berpikir seperti itu, itulah yang dinamakan dengan cara berpikir yang berorientasi objek. Ya, seperti jadi kita bisa membayangkan atau bisa memprediksi, bukan memprediksi sih, betul membayangkan ya, memikirkan gitu ya. Ketika kita menghadapi sebuah objek itu apa saja antara state dan behavior-nya ya. Nah, kemudian contoh lain ini. Kalau tadi mungkin berbentuk fisiknya jelas ya, benda mati lah ya istilahnya gitu kalau untuk sepeda motor, kemudian kucing itu jenis untuk kelas hewan. Lalu di sini kita nih selaku manusia ini sendiri. Tentunya kita selaku manusia pun kita memiliki identitas, identitas yang menempel pada diri kita sendiri ya. Contoh misalkan kita punya nama ya. Lalu kalau manusia sebagai makhluk sosial itu dia punya alamat juga, kemudian dia juga punya nomor kontak ya. Nah, yang disebutkan tadi itu adalah merupakan apa? State-nya ya. Nah, lalu berikutnya, manusia juga dapat memberitahukan namanya ke orang lain. Perkenalan, misalkan nama kamu siapa? Nama saya Sinta, misalkan ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa memberitahukan alamatnya juga, bisa memberitahukan nomor kontaknya juga gitu ya. Kemudian bisa merubah alamat tempat tinggalnya, bisa mengganti atau merubah nomor kontaknya. Nah, itulah yang merupakan atau yang disebut dengan behavior atau tingkah laku ya. Nah, contoh yang lain lagi nih gitu. Kita mungkin harus memperbanyak contoh ya supaya nanti teman-teman bisa paham ya ketika menganalisis satu objek. Contoh sekarang objek yang lain adalah lampu misalkan. Lampu ini selain yang disebutkan mungkin atribut-atribut yang lain ya seperti apa sih namanya, berapa wattnya itu apa sih disebutnya ya. Nah, yang kayak gitu itu bisa dimasukkan ke dalam state-nya juga. Kemudian bisa nyala juga ya, bisa mati juga. Kemudian dia punya warna lampunya, misalkan ada yang kuning, ada yang putih, ada yang merah, hijau dan lain sebagainya. Nah, untuk behavior-nya atau tingkah lakunya dari objek lampu itu ya dia tentunya bisa dinyalakan dan bisa dimatikan ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari objek. Nah, berikutnya tadi sudah objek ya. Berikutnya di sini ada kelas. Kalau di dunia nyata ya akan sering ditemukan banyak objek individual sama jenisnya gitu ya.
Itu kalau dalam di dunia nyata ya. Nah, di dalam Java, kelas itu sendiri adalah merupakan definisi dari objek-objek yang jenisnya sama. Jadi ketika ada beberapa objek dengan jenis yang sama, itu bisa disatukan di dalam satu kelas yang sama juga. Ya. Nah, dalam kata lain, kelas itu merupakan blueprint-nya gitu, blueprint-nya atau template-nya atau prototype-nya yang mendefinisikan dan menggambarkan atribut statis dan perilaku dinamis yang umum untuk semua objek dari jenis yang sama. Nah, jadi di dalam kelas itu nanti akan terdapat atribut yang bersifat statis ya, atau tadi disebut dengan state, kemudian ada perilaku yang dinamis yang disebut tadi dengan apa? Dengan behavior yang tentunya itu kita analisis secara umum ya untuk semua objek dari jenis yang sama. Ya, seperti itu. Nah, contoh misalkan di sini. Di sini ada kelas untuk yang dikasih nama kita dengan kelas pemain bola. Nah, para pemain bola ini yang terdiri dalam satu timnya itu bisa terdiri dari 11, 12 atau bahkan mungkin lebih dari itu ya, beserta pemain cadangan dan lain sebagainya. Nah, tentunya untuk para pemain sepak bola itu pasti memiliki identitas, memiliki state ya. Dia memiliki nama, kemudian dia memiliki nomor punggung, dan dia memiliki posisi. Jadi masing-masing dari pemain itu tentu memiliki posisi yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian itu tadi disebut dengan state. Lalu behavior-nya. Behavior dari seorang pemain bola itu tentunya dia pasti akan berlari. Kemudian dia pasti akan menendang bola ya. Kemudian dia akan melompat misalkan atau berguling dan lain sebagainya lah. Nah, itu merupakan behavior yang tentunya behavior tersebut itu nanti akan bersifat dinamis ya. Dinamis ya artinya dia bisa memiliki beberapa behavior yang berbeda. Nah, kemudian contohnya misalkan Anda nih, kita selaku mahasiswa ya. Mahasiswa ini di STMI Tasikmalaya saja contohnya, misalkan di semester pertama, semester ketiga atau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu memiliki state yang berbeda ya, tetapi kesemuanya itu berada di dalam satu kelas yang sama, yaitu kelas mahasiswa ya. Contoh misalkan di sini, setiap mahasiswa itu mereka pasti memiliki nama ya. Kemudian selain nama yang menjadi ciri khas dari seorang mahasiswa itu, dia pasti memiliki nomor pokok mahasiswa. Dia pasti punya identitas mengenai semester berapa dia sekarang. Kemudian dia juga memiliki nilai atau indeks prestasinya. Ya. Nah, itu adalah state. Berikutnya, behavior atau tingkah laku yang bisa dilakukan oleh setiap objek di dalam kelas mahasiswa. Mereka misalkan suka mengerjakan latihan, ya. Mungkin sebagian tidak suka tapi terpaksa mungkin ya. Oke, selanjutnya selain mengerjakan latihan ada membaca buku. Nah, ini sudah disebutkan nih, membaca buku itu merupakan behavior dari mahasiswa. Jadi teman-teman seharusnya pun sama ya, memiliki behavior yang sama. Selain membaca buku, juga ada membuat program. Nah, ini merupakan behavior atau tingkah laku yang ada pada kelas mahasiswa. Ya, jadi setiap objek yang ada di dalam kelas mahasiswa, ya objeknya ini ada yang namanya tadi Nina, Andi, Dimas. Mereka itu memiliki state dan behaviornya. Ya. Nah, berikutnya ada istilah instance. Instance suatu kelas ya. Instan atau contoh itu adalah realisasi item tertentu ya dari sebuah kelas gitu. Nah, jadi dengan kata lain sebuah kelas ini merupakan instantiasi. Jadi
kalau bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesianya itu instantiasi atau perwujudan. Kalau singkatnya ya, kalau bahasa PBO-nya ya instance gitu ya, di instan atau di instantiasi atau diwujudkan ke dalam sebuah kelas ya. Nah, semua instan di dalam sebuah kelas itu memiliki sifat yang serupa. Ya, memiliki sifat yang serupa. Maka tadi kan disebutkan bahwa kelas itu merupakan kumpulan dari objek yang memiliki sifat yang sama ya. Maka instan di dalam suatu kelas itu bisa dipastikan bahwa dia memiliki sifat yang serupa seperti yang dijelaskan tadi dalam definisi kelas ya. Contoh misalkan Anda dapat menentukan kelas yang disebut sebagai kelas mahasiswa. Nah, kemudian membuat 3 instan kelas untuk kelas mahasiswa tersebut, yaitu Nina, Andi, dan Dimas. Nah, jadi bisa disebutkan bahwa Nina, Andi, dan Dimas itu adalah merupakan perwujudan dari sebuah kelas tersebut yang disebut dengan kelas mahasiswa. Ya, seperti itu. Nah, contoh misalkan kalau tadi kita diuraikan lagi ya. Diuraikan lagi seperti ini untuk nama mahasiswa itu instan kelasnya ada Nina, Andi, dan Dimas. Nah, kemudian ditentukan juga apa yang namanya state-nya dan behavior-nya. Nah, kemudian sekarang kalau kita berbicara mengenai kelas diagram nih. Nah, mungkin nanti teman-teman bagi yang akan menyusun tugas akhir atau skripsi atau misalkan kerja praktek ya dalam waktu dekat, ketika teman-teman akan menerapkan konsep pemrograman yang berorientasi objek ya. Nah, itu harus membuat yang namanya kelas diagram. Jadi beda kalau misalkan bukan konsepnya bukan OOP ya, jadi pemrograman terstruktur biasa itu pakainya ya seperti ERD ya atau normalisasi, kemudian ada relasi antar tabel ya. Nah, kalau teman-teman nanti akan menggunakan konsep OOP di dalam proses penyusunan kerja prakteknya, salah satunya itu nanti yang akan dibuat itu adalah harus ada kelas diagram. Ya, harus ada kelas diagram gitu. Nah, kemudian kalau untuk kelas diagram pun ini pasangannya bukan seperti flow map. Tapi kalau kelas diagram nanti teman-teman pun harus menggambarkan alur sistemnya itu adalah dengan menggunakan use case diagram. Ya, pakai UML, Unified Modeling Language gitu. Jadi harus menggunakan use case diagram. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang disebut dengan kelas diagram itu nanti bentukannya tuh seperti ini ya. Di mana di dalam kelas diagram itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, tentu harus ada namanya, ada identitas dari kelas tersebut ya. Namanya apa? Nama kelasnya. Nah, kemudian ada variabel di mana variabel ini berisi mengenai atribut statis. Ya. Jadi seperti yang tadi, seperti NPM, nama, dan lain sebagainya itu adalah static attribute. Nah, kemudian di dalam kelas diagram itu harus memuat metode. Ya, metode atau behavior. Ya, jadi behavior itu kan kalau di dalam OOP ya itu adalah metode gitu ya. Nah, di mana metode ini merupakan fungsi operasi yang bersifat dinamis. Jadi dynamic behavior disebutnya. Nah, ini ya. Jadi dalam kelas diagram itu harus memuat 3 bagian, namanya, atributnya, kemudian behaviornya. Namanya, variabelnya, dan metode ya. Nah, ini merupakan mutlak ya, wajib gitu. Jadi kalau mau disebut ini adalah kelas diagram ya berarti harus memuat 3 bagian ini. Kalau misalkan tidak terdiri dari 3 bagian ya tentunya kita tidak bisa menyebutnya bahwa itu adalah merupakan kelas diagram. Nah, contoh misalkan di sini ya, tadi untuk contoh kasus yang dari awal sudah kita bahas mengenai kelas mahasiswa.
Nah, di sini bisa terlihat ya, ini adalah merupakan tadi apa? Nama kelasnya. Nama kelasnya di sini disebut dengan nama mahasiswa. Nah, kemudian ada nama, IPK, dan semester. Nama, semester, dan IPK. Ini merupakan atribut yang bersifat statis ya. Nah, lalu di bawahnya get nama, get semester, get IPK ini merupakan behavior atau metode ya, metode gitu. Jadi kalau get nama, get semester, get itu kan artinya menyimpan ya. Jadi si mahasiswa itu harus memiliki data mengenai namanya, data mengenai semesternya, data mengenai IPK-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini untuk kelas mahasiswa pun di sini kita bisa menambahkan lagi ya, bisa menambahkan lagi jenis metode ya atau behaviornya gitu. Nah, mungkin ini nanti isi metode itu disesuaikan, begitupun dengan atributnya ya, disesuaikan dengan tentunya pembuatan aplikasinya gitu. Di dalam database itu nanti akan terdiri dari atribut apa saja, kemudian si kelas tersebut itu bisa mengerjakan apa saja. Nah, itu nanti yang harus ada di dalam kelas diagram. Kalau di sini disebutkan selain tadi ya nama, semester, IPK, di sini juga bisa mengerjakan tugas, bisa membaca buku, misalkan bisa membuat program, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menginstansiasi setiap objek di dalam kelas mahasiswa? Gitu. Nah, berarti kalau kita mau menginstansiasinya, ini harus satu-satu berarti ya, satu-satu berdasarkan dari nama objeknya gitu. Nah, di sini ada keterangan Andi mahasiswa, berarti ini bisa kita sebut sebagai Andi itu merupakan objek dari kelas mahasiswa ya. Nah, kemudian si Andi ini dia memiliki atribut nih, atributnya ada nama, semester, IPK. Nah, di mana di sini sudah disebutkan untuk namanya, kemudian dia posisinya ada di semester berapa, lalu IPK-nya dia berapa gitu ya. Nah, ini dengan contoh yang sama, masih dengan objek yang sama ya, tapi datanya di sini berbeda. Semesternya, kemudian IPK-nya. Iya. Nah, kemudian cara kita mendefinisikan kelas di dalam Java, ini pun sama mungkin teman-teman sudah ada yang banyak melakukan praktikum ya, uji coba, kemudian di awal pertemuan pun saya sudah menyampaikan bahwa untuk kelas ini tata cara pendefinisiannya atau tata cara penamaan kelasnya juga sudah dibahas ya. Bagaimana cara kita memberi nama untuk kelas tersebut, huruf besar, huruf kecil, dan tanpa spasi dan lain sebagainya itu pun sudah dibahas ya pada pertemuan yang pertama. Nah, untuk strukturnya sendiri dari pendefinisian kelas itu, pertama kelas harus terdiri dari akses kontrol modifiernya. Akses kontrolnya itu seperti tingkat aksesibilitasnya lah ya. Ada yang public, ada yang private, ya seperti itu. Kemudian kelas, nah ini kosan ya. Kemudian ada class name, jadi nama kelasnya apa. Nah, di sini pun dari tata cara penulisannya sudah terlihat jelas ya. Jadi kalau misalkan terdiri dari dua suku kata, berarti setiap awal dari kata tersebut itu harus dibuat dengan kapital atau huruf besar. Ya. Nah, contoh misalkan di sini ada public class mahasiswa. Jadi kita memberi nama kelasnya mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini disebut sebagai jenis kelas, nama kelasnya ya. Sorry, ini ada kesalahan. Harusnya nama kelasnya. Lalu string, integer, double string nama, integer semester, dan double IPK. Nah, nama semester dan IPK itu merupakan atau yang disebut dengan variabel. Ya, dimana ketika kita menginisialisasi variabel itu harus disertakan dengan tipe datanya apa. Ya. Nah, lalu kemudian ada public string get nama.
public integer get semester, get IPK dan lain sebagainya. Nah, jadi keseluruhan inilah yang disebut dengan metode. Jadi tadi dari mulai pendefinisian kelas diagram ya sampai kepada implementasi di sintak programnya, ini bisa kelihatan ada yang namanya nama kelasnya, kemudian variabelnya, lalu ada metodenya ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini variabel untuk suatu kelas itu tentunya dia harus memiliki nama ya, atau yang disebut dengan identifier dan tipe. Jadi tipe data lah ya. Jadi tipe dari identifier tersebut yang tentunya nanti harus menggambarkan value-nya atau nilainya ya. Contoh misalkan di sini seperti semester. Kalau semester ini kan tentunya nanti value-nya adalah berupa angka. Jadi nggak mungkin kalau kita menginisialisasikan identifier dari atau variabel dari semester ini dengan menggunakan tipe data yang bukan untuk angka ya, seperti itu. Nah, contoh misalkan di sini public kelas mahasiswa seperti tadi ya, public string, public integer, private double dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan akses kontrol modifiernya, kemudian tipenya ya, tipe datanya, lalu variable name-nya apa. Ya. Nah, berikutnya sekarang kita kalau misalkan mau membuat instan dari suatu kelas ya, membuat instan dari suatu kelas itu pertama ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya ketika kita akan membuat sebuah instan dari sebuah kelas itu. Pertama, kita harus mendeklarasikan sebuah identitas instan tersebut. Jadi namanya ya, kalau tadi seperti ada Dimas, ada Andi dan lain sebagainya, itu adalah merupakan identitas di instannya dari kelas mahasiswa ya. Nah, kemudian untuk menginstansiasinya atau mengalokasikan penyimpanan data bagi nama instan tersebut itu adalah dengan menggunakan operator new ya. Jadi kalau kita mau menginisialisasi nama instan atau menginstansiasi ya, artinya itu akan mengalokasikan penyimpanan untuk data. Kayak seperti tadi misalkan ada namanya ada Andi. Andi itu kan dia memiliki data, dia punya semesternya, dia punya nilainya dan lain sebagainya. Nah, untuk mengalokasikan penyimpanan data dari instan tersebut itu adalah dengan menggunakan operator new ya. Nah, contoh misalkan seperti ini. Kalau tadi ini contoh secara keseluruhannya ya, yang terdiri dari nama kelasnya dan lain sebagainya. Lalu ada kelas diagram ya, ada kelas diagram. Nah, ketika akan kita implementasikan kepada sintaknya adalah seperti ini. Public static void main string argument, ini merupakan metode ya. Mahasiswa Andi, new mahasiswa. Nah, artinya untuk perintah new ini adalah yang disebut dengan proses instansiasi untuk nama Dimas atau nama objeknya Dimas ya, instan kelasnya yang terdapat pada kelas mahasiswa ya, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman di sini selain tadi yang dinamakan dengan metode kemudian variabel, ada lagi yang namanya metode constructor ya. Konstruktor itu tampak seperti metode khusus yang memiliki nama metode yang sama dengan nama kelas. Konstruktor digunakan untuk membangun dan menginisialisasi semua variabel anggotanya. Untuk membuat instan dari kelas baru, ya, kita perlu menggunakan tadi operator new khusus yang diikuti oleh panggilan ke salah satu konstruktor.
Kalau tadi setelah kata new itu ada apa? Mahasiswa ya. Nah, apakah mahasiswa tersebut itu juga dinamakan sebagai konstruktor? Nah, contoh misalkan di sini ada kelas mahasiswa nih. Kelas mahasiswa seperti yang sudah tadi kita uraikan ya mengenai apa itu? Kelas diagramnya seperti ini. Ya. Nah, contoh untuk kelas diagram yang terakhir ini yang sudah menggunakan metode konstruktor. Ya, di sini ini juga sudah menggunakan metode konstruktor. Kalau di sini hanya nama, kemudian ada berikutnya nama semester, dan berikutnya ada nama semester dan IPK. Nah, kalau misalkan kita aplikasikan nih ke dalam bahasa pemrogramannya, itu akan seperti ini. Public class mahasiswa, oke. Kemudian ada tipe datanya, ya. Nanti teman-teman bisa mencoba ya untuk mempraktekannya. Untuk modulnya ini sudah saya upload di Siakat ya, teman-teman. Ya. Nah ini nih, ini contohnya. Ini yang sudah ada sedikit penjelasan nih, ya. Public class test mahasiswa. Oke, nah di sini ini adalah merupakan metode konstruktor ya. Contoh metode konstruktor. Mahasiswa Nina sama dengan new mahasiswa. Nah, ini kita langsung inputkan nih, sorry. Nah, kita langsung inputkan nih. Ada tadi sesuai dengan kelas diagramnya ya. Sesuai dengan kelas diagramnya. Kalau di sini yang pertama itu ada nama saja, kemudian nama dan semester, lalu yang ketiga ada nama semester dan IPK. Ya, kayak gini ya. Nama saja. Jadi di sini untuk yang baris pertama Nina ya berarti cuma nama saja. Kemudian yang baris keduanya nama dan semester. Yang baris ketiganya nama, semester dan IPK. Nah, jadi kalau kita aplikasikan ke dalam bahasa pemrogramannya seperti ini. Kalau untuk yang baris pertama hanya nama saja ya, this.nama sama dengan nama. Kemudian yang berikutnya juga sama. Nah, teman-teman yang harus diingat nanti ketika pasti kalau di dalam bahasa pemrograman apalagi Java ya, ketika kita memanggil nama variabel itu harus sama ketika kita mendeklarasikan variabel tersebut. Kalau di atas ya, di bawah public class itu nama semester IPK itu semuanya dibuat dengan menggunakan huruf kecil semua. Nah, maka nanti ketika proses pembuatan listing programnya pun ya pemanggilan nama variabel itu harus sama persis ketika kita mendeklarasikannya di atas. Ya. Nah, lalu perbedaan antara konstruktor yang metode konstruktor ya dengan metode yang lainnya. Nama metode konstruktor itu sama dengan nama kelas ya. Jadi dengan cara penamaan kelas itu dimulai dengan huruf besar. Kalau untuk metode yang lain ya itu bisa dimulai dengan huruf kecil juga ya. Nah, kemudian konstruktor ini tidak memiliki tipe return, artinya yang mengembalikan nilai. Secara implisit mengembalikan kekosongan ya. Tidak ada pernyataan pengembalian yang diperbolehkan di dalam tubuh konstruktor. Nah, kemudian konstruktor metode atau metode konstruktor ini hanya bisa dipanggil melalui operator new. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan metode konstruktor sudah jelas berarti operator yang digunakannya adalah hanya new saja ya. Nah, ini hanya bisa digunakan sekali ketika kita akan menginisialisasi instan, sesuatu ya, instan yang akan dibangun. Nah, kemudian setelah sebuah instan dibangun, itu ya tentunya kita tidak akan dapat memanggil konstruktor lagi. Ya, karena konstruktor itu hanya bisa digunakan satu kali. Ya, jadi tidak ada pewarisan atau tidak diwariskan untuk konstruktor itu. Ya, mungkin nanti untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya, seperti apa itu proses pewarisan atau polimorfisme itu nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai metode konstruktor, nah kalau sekarang ini metode yang biasa ya. Nah, kalau metode biasa itu memiliki tugas pertama, dia bisa menerima argumen.
ya, atau parameter dari si pemanggil. Kemudian dia bisa melakukan operasi. Nah, tentunya operasi ini yang sudah didefinisikan terlebih dahulu ya, di dalam metode tersebut. Nah, kemudian ini yang tidak ada pada metode constructor nih, mengembalikan hasil atau return type-nya ke pemanggil ya, atau tidak mengembalikan hasil atau void type-nya. Ya, seperti itu. Nah, untuk struktur dari metode itu sendiri, itu ada yang dinamakan access control modifier-nya, ya, kemudian return type-nya, lalu method name-nya. Ya, jadi untuk setiap pendeklarasian dalam Java itu baik itu metode, kemudian tadi kelas, ya, kemudian tadi variabel dan lain sebagainya itu memiliki struktur-strukturnya sendiri. Nah, contoh misalkan di sini ya, public mahasiswa, string nama. Ya, ini nanti akan terdiri dari 4 baris. Ini yang nanti terdiri dari 5 baris. Oke. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini ya, teman-teman ada system.out.println nama mahasiswa. Get nama ini adalah perintah untuk mengambil data yang sudah kita inputkan pada variabel nama. Ya. Kemudian get semester juga sama, mengambil data yang ada di dalam variabel semester. Kemudian get IPK adalah perintah untuk mengambil data yang sudah terdapat pada variabel IPK. Ya. Nah, jadi kalau untuk strukturnya seperti ini, find string argumen ya, mahasiswa Nina, new mahasiswa Nina. Nah, ini berarti menggunakan metode constructor ya. Teman-teman, ada kebetulan di sini hanya 3 objek nih yang kita gunakan. Lalu di sini ada perintah untuk cetak output ke layarnya. Mahasiswa ke-1 bernama nina.getNama. Ya. Ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi nanti silahkan teman-teman untuk bahan praktikumnya pun sudah saya siapkan ya. Nanti akan saya upload ke Siakan sesaat setelah ini. Kemudian nanti teman-teman bisa mempraktekkannya ya. Nah, ini merupakan materi objek dan kelas ini merupakan awal kita praktikum lebih jauh ya. Jadi bukan hanya sekedar teorinya saja ya. Nanti kita akan melibatkan macam-macam metode juga ya. Jadi teman-teman nanti akan mengenal lebih banyak metode-metode yang lain. Oke. Ya, baik teman-teman, mungkin untuk materi mengenai objek dan kelas itu sudah tersampaikan semua ya barusan, dari mulai awal sampai dengan akhir. Nah, untuk kemudian nanti teman-teman bisa mencoba semua praktikum yang akan diberikan ya. Apabila nanti ada kesulitan bisa konsultasi dengan saya ataupun dengan asisten dosen nanti yang akan ditunjuk. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video-video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.